Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua ya? Hari ini kita akan belajar tematik subtema 2, yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran 5 dan ke-6. Pernahkah kamu lihat kupu-kupu yang hinggap di bunga? Kupu-kupu dan bunga merupakan dua makhluk hidup yang saling bergantung. Menurutmu, apakah hubungan antar kedua makhluk hidup tersebut saling menguntungkan atau bahkan saling merugikan? Hari ini kita akan belajar menjelaskan hubungan khas yang terjadi antar makhluk hidup yang berbeda. Kedua, menjelaskan semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menjelaskan properti dalam tari daerah. Yang pertama, kita akan belajar tentang hubungan khas yang terjadi antar makhluk hidup yang berbeda. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang rantai makanan, yaitu suatu peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antar makhluk hidup. Selain melakukan interaksi dalam rantai makanan, makhluk hidup juga melakukan interaksi antar individu. Contoh interaksi antar individu adalah simbiosis. Nah, di sini ada 3 jenis simbiosis. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang sama-sama diuntungkan. Contohnya, simbiosis antar kerbau dan burung jalak, dan simbiosis antar lebah dan bunga. Kerbau diuntungkan karena kutu yang hidup di tubuhnya dimakan oleh burung jalak. Adapun burung jalak mendapatkan sumber makanan dari kutu kerbau tersebut. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan antar makhluk hidup yang salah satu diuntungkan, namun makhluk hidup yang lainnya tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Contohnya adalah simbiosis antara ikan hiu dan ikan remora, dan simbiosis antara anggrek dan pohon inangnya. Ikan remora mendapatkan keuntungan berupa perlindungan dari predatornya, sementara ikan hiu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang salah satu diuntungkan dan makhluk hidup yang lainnya dirugikan. Contohnya adalah simbiosis antara tanaman tali putri dan tumbuhan inangnya. Tali putri menyerap sari-sari makanan yang dihasilkan inangnya dan mendapatkan tempat hidup, sedangkan inangnya tidak mendapatkan apapun. Contoh yang lain yaitu nyamuk dan manusia. Selanjutnya, kita akan belajar tentang properti dalam tari daerah. Namun sebelumnya, sebaiknya kalian membaca terlebih dahulu teks yang terdapat pada bukumu yang berjudul Tari Perang dan Tari Turuk Uliat Bilau dan Tari Turuk Uliat Manyang yang terdapat pada halaman 64. Unsur-unsur dalam ekosistem seperti interaksi antar makhluk hidup dapat menjadi sumber inspirasi dalam gerak tari daerah. Selain itu, unsur-unsur ekosistem seperti komponen biotik dan abiotik juga dapat digunakan sebagai inspirasi model busana dan properti dalam tarian.
Perhatikan contoh tarian yang ada dalam bukumu. Tari perang berasal dari Papua. Properti yang digunakan yaitu tongkat bambu. Kemudian, tari Turuk Uliat Bilau dan tari Turuk Uliat Manyang berasal dari suku Mentawai. Properti tari yang digunakan pada kedua tarian tersebut adalah memakai dedaunan yang diselipkan di tubuhnya, menyerupai ekor. Selanjutnya, kita akan belajar tentang semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia memiliki keragaman adat istiadat. Selain itu, juga memiliki keragaman budaya. Salah satu budaya yang sudah melekat dalam keseharian masyarakat Indonesia adalah budaya gotong royong. Persatuan dan kesatuan dalam masyarakat dapat diwujudkan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Kekeluargaan merupakan suatu keadaan yang diciptakan oleh manusia untuk mempererat hubungan antara dua orang atau lebih. Semangat kekeluargaan sudah ada sejak dahulu. Para pahlawan bersatu memperjuangkan kemerdekaan dengan semangat kekeluargaan. Mereka menganggap satu sama lain sebagai keluarga yang harus dilindungi. Sikap tersebut merupakan cerminan dari nilai yang ada pada semangat kekeluargaan. Manfaat semangat kekeluargaan antara lain, yang pertama yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, hubungan antar masyarakat terjalin harmonis, aman, dan tentram. Yang ketiga, kebersamaan antar masyarakat terjaga dengan baik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, manfaat gotong royong. Yang pertama yaitu memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, meringankan pekerjaan sehingga cepat selesai. Yang keempat, menumbuhkan solidaritas dan kebersamaan antar sesama. Yang kelima, meringankan kesulitan orang lain dan lain sebagainya. Baik, mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Bu Ana ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.